Golkar menanggapi mundurnya Erlangga Hartarto dengan adanya rumor terkait kasus korupsi. Saudara Erlangga Hartarto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pengunduran diri ini disampaikan oleh Erlangga pada Sabtu 10 Agustus malam hari dan diumumkan pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia pun mengungkapkan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung. Keputusan ini pun mengejutkan jajaran pengurus DPP Partai Golkar. Namun, mereka menghargai keputusan dari Erlangga tersebut. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku terkejut dan baru mengetahui keputusan tersebut pada malam pengumuman. Doli pun menjelaskan alasan pengunduran diri Erlangga karena adanya masalah pribadi atau alasan pribadi dan sudah disepakati dalam rapat keluarga. Ia juga langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Golkar. Doli juga menampik kabar bahwa Erlangga mundur karena terseret kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunan tahunan 2021 serta kelangkaan minyak goreng yang masih diusut oleh Kejaksaan Agung. Ia pun kembali menegaskan Erlangga mundur karena ingin fokus mengawal transisi masa pemerintah dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sidang Kabinet Paripurna pertama di IKN diadakan pada hari ini. Saudara, Istana Garuda siap menghelat sidang perdana Kabinet di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Senin 12 Agustus. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga. Menurutnya, secara keseluruhan saat ini progres proyek IKN Batch 1 sudah mencapai 95%. Proyek IKN Batch 1 yang dimaksud meliputi Istana Garuda, Istana Negara, Lapangan Upacara, Plaza Seremoni, dan 4 kantor Kementerian Koordinator, 12 tower hunian ASN, Memorial Park, dan juga Taman Kusuma Bangsa, Visitor Center, serta Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan juga Timur. Temannya Erlangga Hartarto, Jusuf Hamka juga memilih mundur dari Golkar. Saudara pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menyatakan dirinya mengundurkan diri dari Partai Golkar sekaligus pencalonannya sebagai calon Wakil Gubernur Jakarta maupun Jawa Barat. Jusuf Hamka menyebut keputusan ini diambil karena keluarganya tidak setuju apabila ia terjun ke dunia politik. Ditambah lagi karena pada bulan September ini ia akan segera memiliki cucu. Sehingga ia mengatakan akan lebih fokus memberikan perhatiannya pada keluarganya saja. Komitmen Prabowo melanjutkan pembangunan IKN. Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan akan berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan Prabowo juga bertekad jika dirinya bisa menyelesaikan pembangunan IKN tersebut. Kemudian dilansir dari Kompas TV, Prabowo mengaku bahwa dirinya adalah salah satu investor dalam proyek IKN.
Babi buta dari Hizbullah untuk Israel. Wilayah Israel diserang pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah dalam waktu 24 jam. Pada hari Minggu 11 Agustus 2024, Hizbullah mengakui bahwa beberapa sistem kendali visual di sekitar perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan tersebut. Hizbullah juga mengatakan ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Di antaranya adalah di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personel militer Israel. Kemudian pada Jumat 9 Agustus malam hari, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Dan selain itu, mereka juga menargetkan peralatan mata-mata di Misgaf Am. Dan dalam sehari, total operasi serangan yang dilakukan Hizbullah ada sebanyak 10 kali serangan.